Perkenalkan, nama saya Jackdenius Francis Mapea dengan NPM 21141 51026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya kerjakan, yaitu tentang ekosistem hutan, dengan judul Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Berikut gambar hutan mangrove di Indonesia. Poin-poin yang dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada data, yang keempat ada hasil dan diskusi, dan yang kelima ada kesimpulan. Materi yang pertama pendahuluan. Kegiatan manusia, pola pemanfaatan sumber daya alam, dan pola pembangunan dituding sebagai faktor penyebab penting yang terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove. Tindakan manusia seperti membuka lahan untuk tambak yang melampaui batas daya dukung maupun memanfaatkan tanaman mangrove secara berlebih tanpa melakukan rehabilitas akan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove. Guna menjamin fungsi ekosistem hutan mangrove berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, maka sangat diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang efektif yang berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Materi yang kedua, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian di Indramayu, Jawa Barat pada bulan September 2012. Metode surveinya, penelitian secara langsung meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau case study. Materi yang ketiga yaitu data. Yang pertama ada persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pemikiran dan pendapat masyarakat tentang isu dan suatu tindakan yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan mangrove. Yang kedua ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat secara individu, kolektif maupun kelembagaan dalam upaya pengelolaan hutan mangrove. Materi yang keempat ada hasil dan diskusi. Hasil dan diskusinya yang pertama persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terdapat 5 kriteria pernyataan yang digunakan untuk mengukur dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove. Yang pertama, persepsi kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam. Berkaitan dengan kerusakan wilayah pesisir, seluruh responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir disebabkan karena faktor fisik alam seperti perubahan arus, gelombang yang menyebabkan abrasi. Yang kedua, persepsi kerusakan wilayah pesisir faktor perilaku manusia. Responden sebanyak 69% menyatakan sangat setuju dan 31% menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir juga disebabkan karena faktor perilaku manusia seperti rendahnya tingkat perminatan masyarakat untuk menanam dan memelihara mangrove. Yang ketiga, kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi. Menurut persepsi responden, kerusakan hutan mangrove di Indramayu pada saat ini disebabkan oleh 2 faktor penting, yaitu abrasi pesisir dan adanya kepentingan ekonomi seperti konversi lahan tambak yang semakin semarak belakangan ini. Yang keempat, mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir. Seluruh responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir seperti manfaat menahan abrasi, menahan angin, membuat hijau pemandangan, mengurangi panas atau iklim mikro, sumber kayu bakar, dan sebagainya. Yang kelima, persepsi. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat. Masyarakat menyadari bahwa pada saat ini partisipasi masyarakat atau gotong royong
ada kecenderungan mulai menurun. Hal ini ditunjukkan oleh responden sebanyak 23% tidak setuju, sebanyak 71% tidak setuju, dan hanya 6% responden setuju terhadap pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks partisipasi dari Surat Capin tahun 1952. Sementara untuk derajat keterlibatan masyarakat diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein 1969 yang dikenal dengan tipologi 8 tangga partisipasi masyarakat atau 8 rungs on the ladder of citizen participation. Bentuk partisipasi masyarakat berupa kontribusi tenaga, pikiran, waktu, dan dana yang dicurahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan atau pelestarian lingkungan. Indeks partisipasi masyarakat rata-ratanya sebesar 0,59 atau berada pada rentang 0,50 sampai 0,60. Ini artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove masih rendah karena kurang dari 1. Menurut Arnstein, partisipasi masyarakat tersebut berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi. Arnstein menyebut tingkatan tersebut sebagai tingkat tokenisme, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Selanjutnya, Arnstein menjelaskan jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Yang kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Persepsi dan responden terhadap kriteria nomor 1, 2, 3, dan 4, yaitu menunjukkan bahwa nilai rata-rata skala Likert yang berada pada rentang positif. Artinya, responden memiliki persepsi dan positif terhadap kriteria tersebut. Sementara itu, untuk kriteria nomor 5 yaitu mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan, tambah responden memiliki persepsi negatif terhadap kriteria tersebut. Sebagian besar responden menunjukkan bahwa tidak ada mangrove manfaat penting dari kegiatan kolam ikan. Penegakan hukum lingkungan masih dipertimbangkan sangat tidak memadai, dan partisipasi komunitas perlindungan lingkungan penurunan tren. Daftar pustakanya diambil dari Umilar 1 tahun 2012, partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Jurnal Aquatica 3 volume 2 Jawa Barat. Terima kasih.